Lautan sepak bola Eropa kini dihiasi bendera merah putih. Bukan hanya sekadar pemain yang merumput, namun juga para pemimpin di atas lapangan. Sebuah fenomena menarik tengah menghangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Betapa tidak, saat ini, tak sedikit penggawa timnas Indonesia yang menunjukkan kualitasnya di liga-liga elit benua biru. Mereka tak hanya sekadar menjadi bagian dari tim, melainkan juga memegang peran sentral di berbagai kompetisi, mulai dari gemerlap Serie A Italia, kerasnya persaingan Liga Inggris, taktik menawan Eredivisie Belanda, hingga sengitnya Jupiler Pro League Belgia dan Superliga N Denmark. Namun, di tengah riuhnya kompetisi, nasib para pemain Garuda ini bak dua sisi mata uang. Ada yang tampil memesona sebagai pilar utama tim, menjadi motor serangan, atau benteng pertahanan yang tak tergoyahkan. Namun, tak sedikit pula yang harus bersabar menanti kesempatan dari bangku cadangan, berjuang untuk membuktikan diri di setiap menit yang diberikan. Di tengah dinamika tersebut, kabar membanggakan baru saja menghampiri. Dua nama mencuat, Kelvin Verdonk dan Jaites. Keduanya berhasil menorehkan tinta emas dengan membawa tim yang mereka bela meraih kemenangan gemilang. Lebih istimewa lagi, kemenangan itu diraih dengan keduanya mengemban amanah sebagai kapten tim. Sebuah kehormatan langka bagi pemain asal Asia Tenggara di kancah sepak bola Eropa. Fenomena ban kapten ini tentu memunculkan pertanyaan menarik. Siapa sajakah sebenarnya para pemain Indonesia yang dipercaya memimpin rekan-rekannya di klub masing-masing? Berikut ini adalah secuil kisah tentang kepemimpinan Garuda di Eropa. Inilah waktunya kita buktikan semua. Ya, nama pertama yang tak bisa dilewatkan adalah Jaites. Sosok yang dikenal dengan determinasi tinggi ini baru saja mengantarkan Venezia meraih kemenangan krusial atas Fiorentina. 3 poin yang bukan hanya sekadar angka di papan klasemen, melainkan juga angin segar yang untuk sementara menjauhkan Lagunari dari jurang degradasi Serie A. Kemenangan ini pun membuka lebar peluang bagi Bang Jai untuk menepati janjinya, sebuah ikrar untuk membawa Venezia bertahan di kompetisi kasta tertinggi Italia. Kini, 2 laga sisa menanti, 2 pertempuran sengit melawan Cagliari dan Juventus. 2 lawan yang jelas tak bisa dianggap remeh. Terlebih Juventus yang merupakan salah satu kekuatan tradisional sepak bola Italia. Beban kepemimpinan di pundak Jaites terasa semakin berat, namun di sanalah karakternya sebagai seorang kapten teruji, setelah sebelumnya ban kapten dipercayakan kepadanya menyusul kepindahan Joel Pohjan Palo ke Palermo. Kabar sukacita tak hanya datang dari Italia. Di Belanda, nama Kelvin Verdonk juga mencuri perhatian. Bek tangguh yang membela NEC Nijmegen ini turut merasakan manisnya kemenangan. Hebatnya, tim yang mereka tundukkan bukanlah tim sembarangan, melainkan raksasa Eredivisie, Ajax Amsterdam, dengan skor meyakinkan 3-0. Hasil ini tentu saja memukul telak ambisi juara Ajax, terutama karena di saat yang bersamaan, rival terdekat mereka, PSV Eindhoven, berhasil mengalahkan Feyenoord dengan skor 3-2. Persaingan sengit menuju gelar juara pun semakin memanas hingga pekan-pekan terakhir. Ada satu benang merah yang menghubungkan kisah sukses Jaites dan Kelvin Verdonk, yaitu status kapten yang mereka sandang saat meraih kemenangan tersebut. Bagi Jaites, penunjukan sebagai kapten memang sudah menjadi tanggung jawab permanen setelah kepergian Palo. Namun, cerita sedikit berbeda bagi Verdonk. Ia bukanlah kapten utama NEC Nijmegen. Ban kapten reguler dipegang oleh Lissone. Akan tetapi, takdir berkata lain. Sang kapten utama tidak masuk dalam starting 11 pada laga kontra Ajax. Alhasil, ban kapten pun melingkar di lengan Verdonk. Sebagai informasi tambahan, Verdonk sendiri sebenarnya berstatus sebagai kapten ketiga tim, dengan kapten kedua diemban oleh Brad Netting. Namun, pemain berusia 30 tahun itu juga harus absen pada laga penting melawan Ajax Amsterdam. Sebuah kebetulan yang unik, sekaligus menunjukkan kepercayaan tim kepada Verdonk untuk memimpin di momen krusial. Mengalir kerja keras sebaya kita tim juara dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Entah disadari atau tidak, fenomena pemain timnas Indonesia menjadi kapten di klub Eropa ternyata lebih luas dari sekadar nama Jaites dan Kelvin Verdonk. Sejumlah pemain lain juga pernah atau bahkan masih mengemban amanah kepemimpinan ini, membuktikan bahwa kualitas dan jiwa kepemimpinan pemain-pemain Garuda diakui di kancah internasional. Sebut saja Kevin De. Sebelum cedera sayangnya mengakhiri musimnya lebih cepat, pemain yang memiliki visi bermain cemerlang ini sempat dipercaya mengemban ban kapten di FC Copenhagen. Kepercayaan itu bukan tanpa alasan, mengingat kontribusinya yang signifikan bagi tim asal Denmark tersebut. Selanjutnya, ada Chas Hoker.
talenta muda yang saat ini memimpin rekan-rekannya di tim Wolverhampton U21. Sebuah indikasi bahwa potensi kepemimpinan pemain Indonesia mulai tumbuh sejak usia dini di Akademi Eropa. Tak ketinggalan, nama J. Palupesi juga tercatat dalam daftar pemain timnas yang pernah merasakan kehormatan menjadi kapten utama. Itu terjadi saat ia masih berseragam FC Groningen. Pengalaman memimpin tim di level profesional tentu menjadi bekal berharga bagi karirnya. Jadi, setidaknya sudah ada 5 pemain yang tercatat pernah mendapatkan tugas mulia sebagai kapten tim di klub Eropa. Bahkan, hingga saat ini, tugas itu masih diemban oleh J.I.T.E.S. di Venezia dan Chess Hawker di Wolverhampton U21. Menariknya, peran kapten pemain timnas Indonesia tak hanya terbatas di Liga Eropa. Di Major League Soccer, MLS, Amerika Serikat, Martentas juga pernah dipercaya menjadi kapten FC Dallas dalam sebuah pertandingan melawan Houston Dynamo. Situasi ini semakin memperpanjang daftar pemain timnas yang menunjukkan jiwa kepemimpinan di klubnya masing-masing, melintasi benua. Bahkan, potensi untuk melihat ban kapten kembali melingkar di lengan J. Palupesi terbuka lebar di klub barunya, Lommel SK di Belgia. Meskipun berstatus sebagai pemain baru, pengalaman Joey dalam memimpin tim sebelumnya tentu menjadi pertimbangan matang bagi tim pelatih Lommel SK. Sebuah indikasi bahwa kualitas kepemimpinan pemain Indonesia mulai mendapatkan pengakuan yang lebih luas di kancah sepak bola internasional. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Lebih dari sekadar status di atas lapangan, ban kapten yang melingkar di lengan para pemain timnas Indonesia ini seolah menjadi pemacu semangat dan tanggung jawab, yang kemudian diterjemahkan dalam performa yang tak kalah impresif di klub masing-masing. Ambil contoh Kelvin Verdong. Kepercayaan yang diberikan Ennece Nijmegen, termasuk saat ia didapuk menjadi kapten, dijawab dengan kontribusi nyata di lini belakang. Musim ini, ia telah tampil sebanyak 31 pertandingan di Eredivisie, menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Tak hanya itu, ia juga mampu menyumbangkan 1 gol dan 1 assist, menunjukkan kemampuannya dalam membantu serangan dari lini belakang. Di Italia, J.I.T.E.S. menjelma menjadi jantung pertahanan Venezia. Dari 34 penampilannya musim ini, ia tak hanya kokoh menjaga lini belakang, namun juga sesekali mampu memberikan kejutan di lini depan, terbukti dengan 1 gol yang ia cetak. Gol tersebut pun tidak sembarangan, melainkan saat Venezia berhasil menahan imbang tim raksasa Juventus dengan skor 2-2. Lebih dari itu, kehadiran Bang Jai menjadi faktor krusial di balik solidnya pertahanan Venezia musim ini. Meskipun berkutat di papan bawah, catatan kebobolan mereka yang hanya 50 gol terbilang lebih baik dibandingkan tim-tim lain di zona yang sama. Sayangnya, musim Kevin Dijk bersama FC Copenhagen harus berakhir lebih cepat akibat cedera. Namun, sebelum masalah fisik itu menghampirinya, Kevin Dijk adalah salah satu pemain kunci bagi tim asal Denmark tersebut. Ia tampil dalam 42 pertandingan di semua kompetisi, mencatatkan statistik yang mengesankan dengan 10 gol dan 4 assist. Kontribusinya di lini tengah sangat vital bagi permainan Copenhagen. Kabar baik datang dari Inggris, di mana Justin Hopner, kemungkinan maksudnya Chess Hawker, mulai kembali mendapatkan kepercayaan untuk bermain secara reguler di tim Wolverhampton U21. Hingga kini, pemain muda berbakat tersebut telah tampil sebanyak 12 kali, menunjukkan perkembangan positif dalam karirnya di Akademi Wolves. Ban kapten yang ia sandang semakin memotivasinya untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Cahaya juara takkan pernah putar, kemenangan sempurna, kita legenda. Apa yang tengah diukir oleh para pemain timnas Indonesia di kancah sepak bola Eropa adalah sebuah prestasi yang terbilang langka, bahkan sulit dibayangkan oleh negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Fenomena banyaknya pemain yang tak hanya bermain, namun juga dipercaya mengemban ban kapten di liga-liga top Eropa, menjadi tolok ukur baru bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Hal ini tentu wajar mengingat tidak banyak negara di Asia Tenggara yang memiliki representasi pemain yang signifikan di kompetisi seketat Eropa. Soal urusan kapten tim, mungkin Dion KS, yang saat ini menjabat sebagai kapten Buriram United di Liga Thailand, bisa menjadi pembanding. Namun, harus diakui bahwa level kompetisi Liga Thailand masih berada di bawah liga-liga elit Eropa, baik itu Eredivisie Belanda maupun Serie A Italia. Perbedaan level ini semakin menggarisbawahi betapa istimewanya pencapaian para pemain Indonesia di Eropa. Sayangnya, alih-alih memberikan apresiasi atau menjadikannya motivasi, prestasi gemilang para pemain Indonesia ini justru menuai reaksi kurang sedap dari salah satu media Malaysia. Di saat para pemain Garuda terus menorehkan tinta emas di Eropa,
selalu saja ada celah yang mereka cari untuk menemukan kesalahan. Kali ini, sorotan miring tertuju pada proses naturalisasi beberapa pemain, yakni Emil Audero, De James, dan Joy Palupesi. Tuduhan yang dilayangkan adalah bahwa Indonesia terkesan sangat cepat, gercep, dalam memproses kewarganegaraan ketiga pemain tersebut. Disebutkan bahwa Indonesia hanya membutuhkan waktu 16 hari agar Emil dan kawan-kawan resmi menjadi warga negara Indonesia. Kecepatan inilah yang menimbulkan keheranan sekaligus ketidakpercayaan dari media Malaysia tersebut. Menanggapi tuduhan tersebut, para pemain yang bersangkutan memilih untuk tidak memberikan respons. Bagi mereka, tuduhan tersebut dianggap murahan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Fokus utama mereka saat ini adalah terus memberikan yang terbaik bagi klub masing-masing dan membuktikan kualitas di atas lapangan. Hal ini telah ditunjukkan oleh Dean James ketika ia berhasil membawa timnya meraih gelar juara KNVB Cup. Selain James, Emil Audero juga menunjukkan performa gemilang dengan membawa Palermo lolos ke babak playoff, sebuah jalur krusial untuk promosi ke Serie A musim depan. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit. Demikianlah sekelumit kisah tentang bagaimana beberapa pemain timnas Indonesia mendapatkan kepercayaan dan kehormatan untuk mengemban ban kapten di klub-klub Eropa. Lebih dari sekadar jabatan simbolis, peran kepemimpinan ini seolah menjadi katalisator bagi performa gemilang mereka di lapangan. Dari kokohnya pertahanan JITES di Serie A, kontribusi serba bisa Kelvin Verdong di Eredivisie, potensi kepemimpinan Chess Hawker di Akademi Wolverhampton, hingga memori ban kapten yang pernah melingkar di lengan Kevin Dick dan Joy Palupesi, semuanya menjadi bukti bahwa talenta Indonesia mampu bersaing dan dipercaya di level tertinggi sepak bola Eropa. Kisah-kisah ini bukan hanya tentang individu-individu yang meraih sukses, tetapi juga tentang representasi bangsa di kancah internasional. Mereka adalah duta-duta sepak bola Indonesia yang tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis, tetapi juga kualitas kepemimpinan yang diakui di benua Eropa. Meskipun diwarnai dengan berbagai tantangan dan bahkan sentimen negatif dari pihak luar, fokus dan dedikasi para pemain ini untuk terus berprestasi patut diacungi jempol. Semoga kisah kepemimpinan para pemain timnas Indonesia di Eropa ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda sepak bola tanah air. Bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan jiwa kepemimpinan yang kuat, mimpi untuk tidak hanya bermain, tetapi juga memimpin di panggung sepak bola Eropa bukanlah isapan jempol belaka. Gelombang Kapten Garuda di Eropa adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan bersinar di kancah sepak bola internasional. Kemenangan sempurna, teriakan menggema.